نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 26 April 2019 kita masih bisa berkumpul di sini kembali setelah minggu kemarin karena kita libur ya. Baik Ustaz, kita langsung mulai saja Ustaz, tanya kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus Bapak Muhammad Adib beserta pekerja BRI yang lainnya, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada waktu pagi hari ini adalah nama dan sifat Allah Al-Muta'al. Al-Muta'ali. Al-Muta'ali. Al-Muta'al secara umum diterjemahkan dengan yang maha tinggi. Jadi Al-Muta'al secara umum diterjemahkan dengan yang maha tinggi. Al-Muta'ali ini seakar dengan kata Al-Ali. Penambahan huruf ta di sini menjadikan kata ini mengandung makna yang lebih luas, dalam dan kuat dari kata Al-Ali. Karenanya nanti Al-Muta'ali ini dimaknai tidak hanya sekedar Allah yang maha tinggi, tapi Allah yang mengajak makhluknya untuk menuju kepada ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak hanya zat yang maha tinggi, tapi Allah juga zat yang maha meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah tidak hanya zat yang maha tinggi, tapi Allah juga menyeru kepada hamba-hambanya, mengajak hamba-hambanya, memerintahkan kepada hamba-hambanya, menunjukkan kepada hamba-hambanya jalan-jalan yang menuju kepada ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di Al-Quran itu ada kata ta'alau. Itu seakar dengan kata ta'ala al-muta'ali. Ta'alau, seruan Allah, ayo sini semua, mendekat kepada Allah. Karena rumusnya itu gini, siapapun yang mengadakan perjalanan mendekat kepada Allah, saya ulang ya, siapapun yang mengadakan perjalanan yang mendekat kepada Allah, sesungguhnya yang bersangkutan sedang mengadakan perjalanan yang meninggi. Artinya perjalanan yang membuat dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perjalanan yang menuju kepada Allah itu selalu memiliki, paling tidak memiliki 3 keuntungan yang sudah dipastikan. Apa itu? Terhapusnya dosa, dihadirkannya pahala, diangkatnya derajat. Itu rumus dasar. Saya ulang ya. Karena setiap perjalanan yang menuju kepada Allah, tentu dengan ikhlas, dengan baik dan benar, itu akan menjadikan yang bersangkutan tuh paling tidak mendapatkan 3 keuntungan yang pasti. Apa itu? Yang pertama, dosa dihapus, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Saya ulang ya, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Nanti silakan dicermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau kita berbuat baik, itu sudah diotomatiskan oleh Allah, pahala dihadirkan. Saya ulang, asal kita beramal dengan baik dan benar, itu sudah diotomatiskan oleh Allah, pahala dihadirkan, otomatis dosa dihapus. Dengan hadirnya pahala, dosa dihapus. Semakin berkurangnya dosa, itu semakin tinggi derajat kita. Karena pahala itu rahmat, dosa itu kehinaan. Semakin banyak pahala semakin dirahmati, semakin banyak dirahmati semakin banyak dosa yang dihapus. Terhapusnya dosa, terhapusnya kehinaan. Semakin banyak kehinaan yang dihapus, semakin tinggi derajatnya. Itu rumus. Makanya saya ulang ya, perjalanan seseorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu apabila dilakukan dengan baik dan benar, maka perjalanan itu akan menjadikan yang bersangkutan mendapatkan 3 keuntungan yang pasti, paling tidak. Itu paling tidak itu 3 ya. Saya ulang ya, pahala dihapus, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Nah, sebentar lagi ini kan Ramadan. Ramadan tuh potensial banget untuk kita meraih semua itu secara maksimal. Saya ulang ya, sebentar lagi ini kan Ramadan insyaallah. Tentu kita berdoa semoga Allah berkahi umur kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi lahir batin kita, Allah berkahi rizki kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi keturunan kita, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa secara bersama-sama meraih keberkahan, pahala, barokah, ampunan, pemaafan Allah secara maksimal di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, ini Ramadan ini potensial banget nih, potensial banget untuk kita mendapatkan yang saya bilang paling enggak 3 tadi itu. Pahala yang melimpah luar biasa. Ramadan kan pahala melimpah luar biasa. Ampunan dan pemaafan Allah yang juga melimpah luar biasa di bulan Ramadan itu. Belum lagi nanti janji-janji kemuliaan yang lain seperti keberkahan-keberkahan. Barokah itu artinya khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Jadi potensial banget kita mendapatkan 3 itu tadi, paling tidak itu paling tidak loh itu. Pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Yang menjadi persoalan adalah kalau nanti di bulan Ramadan dengan pahala yang begitu melimpah, dengan barokah yang begitu melimpah, dengan ampunan dan pemaafan Allah yang begitu melimpah, kok di dalam meraihnya kita hanya mengandalkan badan kita saja. Dalam meraih semua itu kita hanya mengandalkan badan kita saja. Kok kayaknya itu enggak maksimal yang bisa kita raih. Kenapa? Karena badan kita ini kemampuannya terbatas. Badan kita ini waktunya terbatas.
badan kita ini kadang ya ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Jadi kalau kita mengejar manfaat dari pahala, barokah, ampunan dan pemaafan Allah tadi itu hanya dengan mengandalkan badan kita, kok kayaknya itu kita nggak akan maksimal meraih apa yang ada di bulan Ramadan nanti. Maka kita harus juga memanfaatkan. Tentu yang kita andalkan ya hanya Allah, itu pada dasarnya. Akan tapi secara muamalah kita harus mengupayakan semaksimal mungkin agar bagaimana ada banyak badan, ada banyak orang yang beribadah kepada Allah, terutama nanti di bulan Ramadan itu karena mereka beribadah, kita akhirnya dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, disebabkan kita membantu mereka. Nah, ini catatannya. Saya ulang ya, kalau kita ngejar pakai badan kita aja dapatnya dikit. Pengampunan Allah, pemaafan Allah, barokah dari Allah, ketinggian derajat di hadapan Allah itu nggak maksimal kalau kita hanya mengandalkan badan kita yang sangat terbatas ini. Maka kita harus melibatkan banyak badan, banyak orang, banyak tempat untuk beribadah kepada Allah, yang dengan dilakukannya ibadah tempat tersebut oleh banyak orang itu, yang dengan banyaknya orang yang beribadah, dengan banyaknya orang yang beribadah itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka karena kita telah membantu mereka. Ini yang sering saya sampaikan ayatnya di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Dalam hadis Sahih Muslim, pahalanya itu nggak dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat. Min ghairi ayyang kusa ila yaumil qiyamah. Jadi sampai hari kiamat pahalanya tidak dikurangi sedikit pun, sama betul. Loh, caranya gimana Ustadz? Supaya nanti di bulan Ramadan kita dapat yang maksimal kayak gitu. Gampang. Tinggal Anda datang ke musola, Anda datang ke masjid, ngomong, Pak, saya bantu bayar listriknya musola. Walaupun tidak seluruhnya, paling enggak kan sebagiannya. Pak, saya nyumbang untuk listriknya masjid. Mumpung belum Ramadan ini. Pak, saya nyumbang listriknya musola, listrik ini saya bayar airnya masjid, saya bayar airnya musola. Enggak punya uang sebanyak itu, Ustadz. Ya sudah, kita bagian bikin nyaman orang beribadah di masjid atau di musola. Apa bagian bersihin karpet, apa bagian nyapu masjid, apa bagian bersihin toilet masjid, apa nyumbang minyak wanginya, atau bersihin AC-nya misalnya. Yang penting bagaimana orang nyaman beribadah kepada Allah di masjid atau di musola itu. Anda bayangkan coba, sebanyak itu orang yang beribadah kepada Allah di masjid yang Anda bantu listriknya sehingga orang nyaman beribadah di situ itu. Sebanyak di mana kemudian orang beriktikaf di masjid atau di musola yang Anda kemudian bantu listriknya itu, airnya itu. Pada sebanyak itu orang yang beribadah kepada Allah, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat berapa tadi? 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Baik, jelas ya? Nah, maka kalau seandainya kemudian kita berkesempatan bisa seperti itu, bismillah lakukan. Bismillah lakukan. Harapannya apa? Ya tadi. Di samping itu pula, mohon maaf ya, pas malam Qadar itu kan aktivitas orang kan macam-macam. Malam Qadar kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan kan, menurut informasi dalil yang sahih, cuman kan waktunya pasnya kapan kan itu dirahasiakan oleh Allah. Nah, pas malam Qadar turun itu kan kita lagi ngapain kan kita nggak tahu. Sebagian kita mungkin ada yang mudik, sebagian sibuk ngejar target pesanan nastar, yang jual nastar, belum lagi yang berusaha memenuhi kebutuhan pesanan baju secara online misalnya, wis pokoknya macam-macam. Belum lagi yang mudik. Kebayang nggak pas malam Qadar turun kita lagi begitu, ada yang lagi tidur, mungkin ada yang sedang sakit, naudzubillahi min dzalik. Pas malam Qadar, pas begitu, otomatis kan nggak maksimal yang bisa kita raih dari kebaikan di malam Qadar itu misalnya. Tapi karena kita telah nyumbang masjid, musola tadi itu, saat malam Qadar turun masjid lagi dipakai orang iktikaf.
Saat malam qadar turun, musola yang kita bantu listriknya atau airnya tadi itu lagi dipakai tadarus Al-Quran. Maka pada saat malam qadar turun itu, mereka yang beriktikaf tadarus Al-Quran di masjid di musola tadi, yang kita bantu masjid dan musolanya tadi itu, mereka dapat pahala berapa kata Quran? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ikut bantu masjid dan musola itu, kira-kira kita dapat bagian pahala yang sama apa enggak? Qurannya sih bilangnya sama. Kenapa? Karena kita yang telah membantu mereka merasa nyaman beribadah kepada Allah di masjid itu. Wah, Ustadz, contohnya duit, kan tidak semua orang punya duit banyak, Ustadz. Sebagian orang kan ada yang gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma, Ustadz. Nah, ini maksud contohnya duit, Ustadz. Yang lain dong, Ustadz, yang sekiranya kita dapat potensi yang sama. Oh, nggak apa-apa, nggak uang juga nggak apa-apa. Memang sedekah itu nggak harus uang kok. Dan memang tidak semuanya orang punya uang toh. Orang nggak punya uang kalau maksain sedekah nanti malah nyolong kan. Jadi ada cara berbuat baik yang seperti itu untuk orang yang nggak punya uang itu gampang. Ngasih tahu orang yang punya uang. Nah, itu caranya gitu. Jadi orang yang nggak punya uang caranya bagaimana? Ngasih tahu orang yang nggak punya, orang yang punya uang. Karena tidak semua orang yang punya uang itu punya pikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, Anda punya saudara, kakak atau adik yang ekonominya lebih bagus dari Anda lah, colek kalau dia nggak punya pikiran seperti itu. Mas, daripada uang disimpan sendiri, mending nyumbang masjid, Mas. Lumayan kan buat sampean nanti, terutama di bulan Ramadan, nambah-nambah pahala, kan seperti itu. Atau kalau kita punya orang tua yang kita ingatkan orang tua kita. Atau di antara Anda mungkin sudah ada di antara anak-anaknya dari usaha mandiri bekerja, yang mereka sudah punya gaji, kita coba, ayo nak, jangan lupa nak nyumbang masjid, jangan lupa nak nyumbang anak yatim, jangan lupa nak. Dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain itu, man dalla alal khair, siapa yang menunjukkan atas kebaikan itu, dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Coba bayangkan. Itu dalam hadis Sahih Muslim au kama qala. Makanya saya ulang sekali lagi, mumpung masih belum bulan Ramadan, mau sekarang ancang-ancang. Entah bantu listriknya musola atau masjid, bayar airnya musola atau bayar airnya masjid, atau apalah yang sekiranya itu kita nanti dengan makmurnya masjid dan musola itu, dengan izin Allah kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang berada di situ. Bahkan saya sering bilang ke beberapa jamaah, kan sering kali orang itu, ini nggak harus ya, dan ini bukan soal salah atau tidak salah, kita cari keutamaan saja. Saya sering bilang ke banyak orang itu gini, banyak orang itu kalau mau ngasih tukang sapu, ngasih tukang sampah, satpam, guru ngaji, merbot masjid, imam masjid, baju koko sama sarung atau mukena, itu seringkali menjelang Idul Fitri. Apa salah? Enggak salah. Cuman kalau kita ngasihnya menjelang Idul Fitri, itu dipakainya nanti Idul Fitri Syawal. Nah, kalau dipakainya Syawal, ya pahalanya udah biasa. Pahalanya sudah biasa. Kalau ada uangnya, ini kalau nggak ada ya lain. Kalau ada uangnya, kalau Anda mau ngasih karyawan, ngasih apa? Pembantu, ngasih satpam, apa merbot masjid, imam masjid, guru ngaji. Kalau mau ngasih baju koko sama sarung, mukena, macam-macam. Itu mumpung mau Ramadan begini, sambil diwanti-wanti dipakai tarawih ya. Dipakai untuk ibadah ya nanti ya. Di bulan Ramadan dipakai ya. Itu ketika mereka pakai baju yang kita beri, sarung yang kita beri, selama dia beribadah dengan sarung itu, apalagi di bulan Ramadan, kita dapat bagian pahala yang sama. Wah, Ustadz lagi-lagi contohnya ngasih baju sarung itu mahal ya Ustadz, duitnya nggak ada. Ya oke, kalau nggak ada gampang. Anda ke musola, Anda ke masjid, cuci itu mukena musola itu. Cuci, inventaris sarungnya masjid, mukenanya masjid. Enak, gampang tak? Nah, jadi nggak harus Anda nyumbang mukenanya, Anda nggak harus nyumbang sarungnya, Anda nyucikan sarungnya masjid, Anda nyucikan mukena inventarisnya masjid, musola, itu sudah merupakan bagian dari pahala yang sama. Sehingga orang nyaman beribadah dengan gara-gara Anda yang mencuci mukenanya. Tapi tolong kalau mukenanya stoknya ada 10, jangan cuci semua, nanti orang sholat bingung, lagi mukenanya kok habis, 5 dulu, kan seperti itu. Sebagian sajadah musola masjid kan jawab apa? Itu Anda cucikan.
Anda nyumbang minyak wangi semprotkan, wah itu pahalanya, orang nyaman beribadah Anda dapat bagian pahala yang sama. Ini saya kasih contoh semua bukan apa-apa, karena saya mohon maaf, kan fakta di lapangan tidak semua orang sebanyak itu duitnya kan seperti itu. Tapi kalau banyak uangnya silakan dilakukan seperti itu tadi. Tapi biasanya jamaah itu agak protes. THR-nya cairnya menjelang Idul Fitri ya, itu lain bab. Itu lain bab. Allahu Akbar. Kadang ada lagi yang ngomong gini, memang kita kasih di awal Ramadan sih Ustaz, tapi menjelang Idul Fitri nanti dia minta lagi. Ya gampang, kalau minta lagi, kalau ada ya dikasih lagi. Kalau ada, kalau nggak ada ya itu kan kemarin sudah itu Pak. Itu. Maaf, ini hanya usulan saja. Tapi saya tidak mengatakan harus, tapi saya hanya mengusulkan kepada banyak orang itu akan lebih baik kalau di sebelum Ramadan ini bukan apa-apa, supaya nanti pas Ramadan dipakai. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Al-Muta'ali. Terkait dengan Al-Muta'al ini, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayatnya ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, alimul ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, dan Allah Maha besar lagi maha tinggi. Jadi Allah sebagai zat yang al-kabirul muta'al itu alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Makanya Allah yang maha tinggi, yang menganugerahkan ketinggian kepada hambanya itu tahu betul siapa hambanya yang beramal. Karena orang yang beramal itu kalau kita yakin dengan Allah sebagai alimul ghaibi wasyahadah, ketika dia berbuat baik dia nggak akan khawatir dengan orang tahu atau tidak tahu, diapresiasi atau tidak diapresiasi oleh makhluk, dia nggak ngaruh. Kenapa? Karena orang boleh nggak tahu, tapi yang pasti Allah maha tahu. Jadi kalau kita berbuat baik nggak ada orang yang tahu, jangan dikira Allah nggak tahu. Allah itu maha tahu. Orang boleh tidak menilai baik amalan kita, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan semua ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kita ini dengan beramal meniti pada kemuliaan itu, tanpa kita sadari kita sudah akan mencapai pada kemuliaan itu, walaupun orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena urusannya bukan makhluk, urusannya dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan dosa juga sama. Perbuatan dosa itu bisa jadi orang lain tidak tahu. Kalau sekarang tidak Allah kasih tahu ke orang lain, itu karena Allah masih menutup aib kita. Saya mohon maaf ya, orang yang pandai menutupi kebohongan itu bukan karena dia pandai berbohong, tapi karena Allah masih menutup aibnya. Orang yang pandai berbuat kecurangan itu bukan karena dia canggih dalam berbuat kecurangan, tapi itu karena Allah masih menutupi aibnya. Dalam hadis Bukhari, selama Allah masih menutup aib seseorang itu pertanda bahwa Allah tidak mempersoalkan dosa itu. Dalam hadis Bukhari itu ada dikutip dalam kitab At-Tadhkir karya Imam Al-Qurtubi. Jadi selama Allah tidak membuka aib seseorang itu pertanda bahwa seseorang itu memang sedang tidak dipersoalkan dosanya oleh Allah. Berarti kalau mau kita teruskan, kalau di antara kita, termasuk saya sendiri, mungkin dan sangat mungkin setiap kita ini ada perbuatan dosa yang mungkin sedang kita lakukan, maka terhadap perbuatan dosa itu tolong, yang sedang tidak dibuka aibnya oleh Allah itu tolong dirawat dengan istighfar, dengan tobat minta ampun kepada Allah. Jangan terus kita berpikir Allah kan nggak ngasih tahu, berarti aman ini, terus saja. Jangan gitu. Tetap kita perbanyak istighfar, bertobat minta ampun kepada Allah. Rawat terus dengan itu. Insya Allah aib akan betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Ustadz, masalahnya kita ngerjainnya nggak sendiri Ustadz, dengan beberapa orang. Gimana kalau misalnya kita sih nggak ngomong Ustadz ke orang lain agar tentang masa lalu kita yang pernah berbuat dosa ini itu, tapi bagaimana kalau teman kita yang cerita, berarti aib kita terbuka dong Ustadz. Percayalah, kalau Allah menutup aib seseorang itu tidak tahu bagaimana, pokoknya ditutup aja. Nah,
masalahnya adalah ketika kemudian Allah buka aib itu, naudzubillah min syarri dzalik, itu pertanda Allah sedang mempersoalkan dosa kita. Kalau Allah sedang mempersoalkan dosa kita, nggak ada pilihan lain. Harus segera banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena yang bisa memperbaiki nama kita, yang bisa memperbaiki kehidupan kita, keadaan kita, sesungguhnya ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus segera banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saya ulang sekali lagi, alimul ghaibi wa syahadah, jangan dikira Allah nggak tahu. Saya mohon maaf bagi yang berbuat baik, jangan takut orang nggak menilai kita baik, karena yang pasti Allah akan menilai kita baik asal kita melakukannya dengan baik dan benar. Dan jangan khawatir, orang boleh tidak mengapresiasi kita, tapi Allah yang akan mengapresiasi kebaikan kita, insya Allah. Nah, sebaliknya kalau keburukan juga gitu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau sekarang aman itu karena Allah nggak ngasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu, udah salam, hapus reputasi seseorang itu. Naudzubillah min syarri. Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni, maafkan dan berkahi kita semua. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Semoga Allah tidak permalukan kita di dunia ini nggak akhirat nanti. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan. Ya, baik. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Enggak apa-apa. Terus Bu. Baik. Kalau misalnya kita mungkin Pak, terus pada saat dimakamkan itu, kenapa tali kafan itu harus dibuka dan kalau tidak dibuka itu? Sudah? Baik. Yang pertama terkait dengan pas sholat berjamaah. Kalau sholat jamaahnya sholat jamaah yang jahriyah kayak maghrib, isya, subuh atau sholat Jumat, itu ulama ada beberapa pendapat. Itu nanti bisa dicek dalam beberapa kitab fikih kayak fikih sunnah Syekh Sabiq atau dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Syekh Wabazuhail atau dalam Ibnu Katsir itu juga ada penjelasan tentang masalah ini. Jadi kalau pas imam lagi baca, itu kan baca yang sholat jahriyah ya, kayak maghrib, isya sama subuh, itu sikap makmum para ulama ada beda pendapat. Yang pertama kalau untuk Al-Fatihah, ini saya nggak baca surah, karena kalau surah nanti kan itu hukumnya nggak wajib. Jadi sebaiknya memang diam dan mendengarkan kalau untuk surah itu. Nah, tapi kalau kita Al-Fatihah ini ulama ada 3 pendapat paling tidak. Yang pertama makmum tetap wajib baca, karena hadis sahih yang menyebutkan bahwa la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang itu sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Itu berlaku bagi imam dan makmum. Berarti makmum juga harus baca. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh baca, tapi harus diam dan mendengarkan. Itu dirujuk pada surah Al-A'raf itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, jadi apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu maka diam dan dengarkanlah agar kalian dirahmati. Sababun nuzul ayat itu kata Ibnu Abbas, ketika itu Nabi kan sholat jadi imam. Di belakang ada makmum yang ikuti bacaan beliau. Selesai sholat Nabi bilang, siapa tadi yang baca keras? Saya Rasulullah. Kata Nabi, bacaanmu tadi itu hampir-hampir mengganggu bacaanku, kata Nabi. Lain kali kalau imam sedang baca, diam dan dengarkanlah. Terus turun ayat itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi pendapat yang kedua mengatakan harus diam dan mendengarkan. Tapi dengan catatan kalau bacaan imam terdengar. Tapi kalau Anda di makmum di belakang, soundnya jelek banget sehingga kemudian nggak terdengar bacaannya, Anda tetap wajib baca Fatihah. Jadi ya, yang kedua ya. Pendapat yang ketiga itu dirujuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan
wajib baca tapi dalam hati. Jadi ikuti bacaan imam tapi dalam hati. Bisa dimengerti ya Bu ya. Kalau Ibu nanya saya, karena saya bermadzhab Syafi'i, saya tetap baca kalau saya. Jadi imam baca saya ikut. Selesai imam baca saya baca. Imam baca Al-Fatihah dulu terus saya baca Al-Fatihah. Atau ngikuti imam juga nggak ada masalah. Tapi yang penting pas imam baca kalau bisa diam dan dengarkan, setelah itu kita baca. Itu seperti itu. Kalau saya pribadi saya tetap baca. Jadi tapi bacaan saya tidak boleh mengganggu bacaan imam. Berarti volumenya harus diatur. Dalam madzhab Syafi'i memang paling nggak terdengar oleh kuping. Kalau dalam madzhab Maliki paling enggak mulut qomat kamit. Baca itu. Nah, Anda terserah mau Anda mau mendengarkan saja juga enggak apa-apa karena ada ayatnya tadi itu, ada hadisnya juga yang menegaskan tentang hal itu. Di sababun nuzulnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terus kemudian saya ulang tadi kalau Anda pun mau membaca ngikuti bacaan imam dalam hati juga kayak Abu Hurairah juga enggak ada masalah. Bisa dimengerti Bu ya? Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua tadi tentang I'tikaf itu kan kalau secara bahasa artinya berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Kalau secara bahasa dia bisa di mana aja. Tapi secara hukum syar'i, istilah syar'i untuk i'tikaf terutama di bulan Ramadan itu hanya berlaku di masjid, terutama masjid jami'. Nah, jadi terutama di masjid jami'. Jadi kalau secara bahasa i'tikaf bisa di mana aja kalau secara bahasa. Karena i'tikaf itu kan berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Bisa di rumah, di kamar, bisa di mana aja. Pas Anda mudik di kereta, i'tikaf juga nggak ada masalah. Cuman kan kalau secara syar'i yang dimaksud dalam i'tikaf di bulan Ramadan itu, nah itu adalah i'tikaf di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang diletakkan dan ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Dan hukumnya nggak wajib. Nah kalau hukumnya wajib nanti kasihan orang yang kerja di pelayanan umum kayak Anda kan, orang pas waktunya butuh duit Anda i'tikaf semua ya repot. Bisa dipahami ya maksudnya Bu ya. Jadi i'tikaf itu secara bahasa bisa di rumah dan dapat pahala tetap tidak ada masalah. Cuman secara istilah syar'i yang dimaksud di i'tikaf di bulan Ramadan itu di masjid jami'. Itu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga tadi tentang kain kafan. Sesungguhnya nggak wajib dibuka. Yang wajib itu kan meletakkan pipi si mayit ini kan bukan wajib. Kesunahannya itu meletakkan pipi si mayit itu di tanah itu loh, di tanah itu untuk menghadap ke arah kiblat. Kan jenazah itu dimiringkan ke arah kiblat toh. Terus itu dibuka, sebelah sini itu dibuka untuk ditempelkan di mana di tanah. Lah, gimana bukanya kalau nggak dibuka pocongnya? Akhirnya dibuka pocongnya dikit atau dilonggarkan terus. Dan tidak usah kita berkeyakinan lupa nggak dibuka kayak dari pocong ya. Mitologi hantu pocong kan gini, kalau dalam akidah Islam hantu itu kan tidak ada. Dalam Islam itu hantu itu nggak ada, yang ada itu jin. Yang ada itu apa? Jin. Nah, makanya hantu itu ternyata kan bikinan hayalan manusia. Sebelum Islam datang di Jawa itu hantu yang populer namanya Banaspati. Banaspati itu hantu kepala yang terbang sambil pakai api itu loh. Kenapa? Karena pada masa itu orang mati dibakar. Nah, begitu Islam datang, orang mati kan dipocong. Nah, sejak itulah muncul hantu pocong. Nah, sebelumnya nggak ada hantu pocong di Jawa itu, di Nusantara ini tidak ada hantu pocong. Yang ada hantu Banaspati, terbang, api terbang itu, karena orang mati dibakar. Begitu masuk Islam di Nusantara, terus hantu orang mati dipocong, muncullah hayalan orang-orang Nusantara ini tentang hantu pocong yang lompat-lompat kayak permen itu. Nah itu kan seperti itu. Nah, ya kan hantu pocong lompat-lompat kayak permen itu kan, nah, itu seperti itu. Itu mitologi aja itu sebenarnya. Jadi itu tidak ada, kenyataannya tidak ada. Kalaupun ada itu jin. Makanya kan ketika terjadi konferensi internasional hantu, itu yang paling jelek hantu dari Indonesia. Menes banget. Soalnya Amerika punya Dracula, punya vampir, keren-keren pakaiannya semua. Kita bisa ngesot, genderuwo, dalbodo, pakaiannya compang-camping semua. Karena itu hayalan masyarakat setempat. Jadi hantu itu tidak ada ya. Yang ada itu adalah hayalan masyarakat setempat. Jin itu ada kalau jin itu ada. Nah, jin itu kan kelakuannya semacam-macam. Saya kadang kasihan di Keranji itu pernah ada orang mati karena melahirkan. Terus tiba-tiba heboh ada kuntilanak, langsung dituduh dia jadi kuntilanak. Saya langsung marah itu, ya Allah, orang sudah mati masih difitnah jadi kuntilanak. Kan
Kan itu kan kelakuannya jin sebenarnya itu. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Ya, saya kira itu. Baik, masih ada lagi yang bertanya? Boleh. 4 berarti ya. boleh. Monggo. Kalau misalnya orang meninggal pada saat sudah dimandikan itu, kan katanya kalau nangis kita nggak boleh, katanya kena ke Ya. itu benar atau enggak? Terus gimana Pak? Enggak benar, karena dalam Islam orang nangis itu boleh. Nabi di pangkuannya cucunya itu meninggal dunia. Nabi di pangkuannya cucunya meninggal dunia. Dan beliau menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, air mata apa ini?" "Ini air mata kasih sayang," kata Nabi. "Malam yarham lam yurham." Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi menangis itu boleh. Nabi menangis ketika cucunya meninggal dunia. Kita tahu ketika Nabi menjelang meninggal dunia, para sahabat nangis semua kan? Bukan hanya anak istrinya, para sahabat nangis semua ketika Nabi menjelang meninggal dunia itu. Dan itu nangis yang memang sayang, kan ada rasa sayang. Makanya saya ulang sekali lagi, saya pernah takziah. Saat itu ada anak muda usianya baru 19 tahun meninggal dunia. Ketika itu kan kain kafannya mau dibuka, dilihatkan wajahnya ke keluarganya itu loh. Kata yang bagian buka kain kafan, "Ini akan kita buka, tapi tolong jangan nangis ya, tidak boleh nangis," kata dia. Udah dibuka, orang pada nahan, nggak ada yang nangis karena tidak boleh nangis sama yang buka. Akhirnya saya suruh ceramah, suruh ngasih nasihat kan. Begitu saya pegang mic, saya bilang, "Yang mau nangis silakan nangis." Nangis semua, tapi jangan meratap, saya bilang gitu. Jadi menangis boleh, yang nggak boleh itu meratap. Jadi menangis boleh, nggak boleh apa? Meratap. Meratap itu intinya satu. Kalau orang Arab dulu kan robek-robek baju, guling-guling, jambak-jambak rambut. Nah, kalau kita mungkin konteksnya bisa berbeda, tapi intinya satu meratap itu. Tidak ridho dengan takdir Allah itu meratap namanya. Tidak ridho dengan takdir Allah itu namanya meratap. Jadi yang penting jangan meratap. Nangis gak ada masalah. Nangis gak ada masalah. Bisa dipahami ya? Jadi makanya kalau saya mohon maaf ya, ada orang takziah, terus ada orang nangis, ngomongnya apa? "Jangan nangis, yang sabar ya." Loh, orang kok nggak boleh nangis? Dia sedih kok. Kalau saya takziah, teman saya nangis ya, nangis apa nangis. Saya bilang itu. Tapi jangan meratap ya. Nangis tak apa nangis, tapi jangan meratap ya. Saya kira itu ya. Wallahu alam. Kalau misalnya setelah dimandikan itu nggak sengaja, Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Lah itu tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tidak masalah. Memang ada dalil yang menunjukkan bahwa itu air mata itu bahaya. Nah ini Pak, waktu orang tua saya meninggal, saya kan sudah dimandiin ya Pak ya. Saya baru nyampe, nah itu benar-benar nggak boleh air mata saya kena ke ibu saya. Nah itu Saya kok belum pernah baca ya. Karena yang saya tahu saya mohon maaf ya. Ketika cucunya Nabi wafat pun itu sedang di pangkuannya Nabi juga menangis. Itu seperti itu. Ketika Abdullah putranya wafat, Qasim putranya juga wafat, Nabi nangis juga sama. Said Abdullah putra Nabi wafat, ketika Said Qasim wafat, Nabi juga nangis. Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Nabi juga sedih. Sampai tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Coba, tahun di mana Nabi bersedih sampai disebut sebagai tahun kesedihan, coba bayangkan. Saking sedihnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak meratap. Jadi yang penting jangan meratap. Kalau meratap, betul. Kalau meratap memang mayit disiksa gara-gara ratapan si mayit. Tapi ada rinciannya. Kalau ratapan itu gara-gara satu orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya. Anaknya nggak pernah dingajikan, nggak pernah dinasihati. Akhirnya dia meratap. Itu orang tua berdosa. Itu tersiksa orang tua gara-gara ratapan anak itu. Atau ratapannya pesenan. Nanti kalau saya mati meratap ya, gitu. Itu kalau ada loh. Suku tertentu kalau mati minta diratapi itu ada. Berapa hari itu diratapi itu? Yang ada suku tertentu, saya nggak sebut nama sukunya, Anda tahu lah ya. Jadi kalau dia mati itu harus ada orang-orang tertentu yang dibayar untuk meratap. Ada. Ada orang mau mati kong kali kong sama tetangganya. Nanti kalau saya mati, ini saya kasih 100 ribu. Tolong bilang saya orang baik ya. Nanti tolong saya supaya orang anggap dia orang baik. Itu ada. Malaikat kok disuap ya? Nggak bisa. Saya kira itu. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita.